Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar my bestie kesayanganku? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan aku doakan untuk penonton YouTube channelku kali ini, semoga semua harapannya bisa tumbuh subur seperti keladi hiasku ini ya. Doa-doanya bisa terkabul, rezekinya bisa subur rimbun, pokoknya mirip dengan tanaman hiasku kali ini. Amin ya Allah, berikanlah kelancaran dan juga keberkahan untuk sahabat-sahabatku yang menonton videoku kali ini. Oh ya teman-teman, videoku kali ini akan membagikan tips nih. Tips apalagi yang akan Nona Berlian berikan? Aku kasih bocoran nih ya sobat-sobatku. Aku kali ini akan memaparkan dan juga menjelaskan cara untuk menjaga serta mengobati apa sih nih ya di musim penghujan seperti ini. Tentu aja tanaman keladi teman-teman semuanya pasti mengalami gejala penyakit yang bermacam-macam, karena kebetulan tanaman keladiku ini aku tanam secara outdoor di luar rumah. Maka dari itu tanaman keladi dalam potku ini seringkali terkena guyuran air hujan secara langsung ya. Buat para pengkoleksi tanaman keladi wajib tuh seringkali dicek kondisi umbinya apabila menanam secara outdoor. Sebelum aku lanjutkan ya ceritaku, ini aku mau memperkenalkan terlebih dahulu hormon tumbuh tanaman dengan merek Root 1F yang akan aku gunakan untuk mengobati dan juga merawat umbi-umbi keladiku. Buat para bunda mungkin yang tertarik untuk memesan bisa mengkontak nomor WA aku ya. Baiklah, aku lanjutkan kembali ya ceritaku. Nah, menyambung videoku sebelumnya, aku sudah membagikan video tentang langkah-langkah untuk menanam kembali umbi keladi yang mengalami dorman. Beberapa bulan berlalu, sekarang umbi keladi yang aku tanam udah besar dan juga rimbun lebat seperti ini ya daunnya. Karena memang di musim penghujan ini banyak sekali muncul berbagai penyakit yang bisa terjadi pada tanaman keladi. Maka dari itu terutama aku kali ini akan mengecek umbi-umbi keladiku dalam pot warna putih ini. Jangan sampai ya karena lengah dan tidak aku antisipasi nanti ternyata umbinya mengalami pembusukan. Maka dari itu langsung aja kita eksekusi dan lihat langsung ya keadaan umbi keladi jenis pink rattan aku satu ini. Untuk mempermudah proses pembongkaran akar dan juga umbi keladi jenis pink rattan aku ini, aku di sini menggunakan bantuan skop kebun untuk mencongkal-congkal tanahnya ya, my bestie. Bisa ditengok dan dilihat secara langsung langkah-langkahku. Jangan sampai teman-teman semua skopnya ini melukai umbi keladinya, nanti bisa malah membuat umbinya busuk ya. Tapi kalau digunakan untuk mendongkel tanahnya nggak apa-apa, karena aku nggak sabaran aku lihat dulu nih dengan tangan kosong, aku raba-raba posisi dan juga letak umbinya di mana sih, kok susah banget ini kelihatannya untuk dicabut.
ya tanaman keladiku ini. Memang tanaman keladi ini akarnya merupakan akar serabut, jadi mudah sekali tumbuh kemana-mana ya, merambat kemana-mana. Makanya aku potong-potong dulu dengan menggunakan skop akar serabutnya yang udah terlalu rimbun. Jadi teman-teman bisa memotong akar-akarnya di berbagai sisi seperti caraku, langkahku saat ini ya teman-teman, sambil tangan kiri mencabut dan menarik tanaman keladi, tangan kanan bisa digunakan untuk mengangkat dan mendongkel tanahnya. Bismillahirrahmanirrahim, perlahan-lahan, harus hati-hati ya teman-teman. Iya, akhirnya berhasil juga. Dan kita lihat di sini ternyata ada banyak hama-hama semutnya ya teman-teman. Nah, ini kelihatan akar-akarnya memang lumayan rimbun. Makanya tadi ketika aku untuk mencoba mencabutnya, aku mengalami sedikit kerepotan ya teman-teman. Setelah dicabut, jangan lupa untuk memisahkan tanaman keladinya dengan cara menggoyang-goyangkannya seperti ini agar tanahnya mau rontok nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat dan juga perhatikan, ini dia bentuk dari umbi keladi pink ratanaku. Memang umbinya nampaknya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah akarnya udah lebat, rimbun dan juga subur ya sobat-sobatku, besti-bestiku. Setelah langkah pencabutan umbi, kira-kira tahap berikutnya seperti apa sih? Lanjut disimak videoku berikut ini ya sobat-sobatku. Baiklah, ini dia setelah dicabut langsung teman-teman, karena di sini tanahnya masih melekat pada akar-akar keladi, lebih baik teman-teman harus membilas dan juga membersihkan akar-akar keladi ini dengan menggunakan air bersih seperti ini. Saat mencuci dengan air, teman-teman harus sangat berhati-hati ya, jangan sampai melukai ataupun mematahkan akar-akar keladi ini. Oke, ini dia kondisi umbi pink ratana setelah dicuci bersih ya. Terlihat ada sedikit mengalami pengelupasan pada bagian bawah, tapi alhamdulillah nih teman-teman, daunnya masih segar dan juga begitu fresh. Maka dari itu tugas kita kali ini adalah mengobati umbi keladi yang mengelupas pada bagian bawahnya ini. Nah, sebelumnya aku udah mempersiapkan hormon root 1F yang merupakan hormon pertumbuhan yang bisa mengobati pembusukan dan juga pengelupasan pada akar serta umbi keladi-keladiku nih teman-teman. Penggunaannya cukup mudah karena hormon root 1F ini merupakan hormon pertumbuhan yang berupa serbuk. Maka penggunaannya cukup mudah, teman-teman tuangkan aja hormon root 1F ini ke dalam wadah seperti ini, secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu berlebihan. Ini kelebihan maka aku tuang kembali. Nah, udah cukup segini aja yang aku butuhkan. Kemudian langkah berikutnya teman-teman harus menyiapkan air yang berfungsi untuk melarutkan serbuk ini sebelum nanti dioleskan pada bagian umbi yang mengalami pengelupasan ataupun pembusukan. Baiklah, aku tuangkan sedikit air ke dalam wadah. Kemudian tak lupa aku akan mencampurkan dan juga mengaduk antara air dan juga serbuk root 1F agar bisa larut menjadi satu ya my bestie. Nah, hormon root 1F ini selain bisa mengobati busuk pada umbi keladi, juga udah mengandung fungisida yaitu anti jamur yang berfungsi untuk mencegah jamur-jamur yang bisa tumbuh dan juga menyerang umbi serta akar keladi loh teman-temanku. Baiklah, setelah siap tinggal kita oles-oles deh pada umbi keladi yang mengelupas tadi.
Ini dia ya teman-teman, umbi keladi yang mengelupas tadi. Langsung aja bagian umbi bawahnya aku oles secara perlahan dan masukkan ke dalam hormon root 1F. Selain umbi keladi yang mengelupas, di sini aku juga mengoleskan hormon root 1F pada akar keladiku. Fungsinya untuk melebatkan dan juga menyuburkan akar keladi ini ya my bestie. Beres juga tahap mengolesnya. Setelah dioles dengan hormon root 1F, teman-teman harap bersabar ya, jangan langsung ditanam nih. Tapi teman-teman harus mengangin-anginkannya terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit ya. Kita tunggu bersama-sama. Sambil menunggu sebelum kita tanam kembali, lebih baik di sini kita siapkan dulu media tanam yang digunakan untuk menanam umbi keladi tadi. Di sini teman-teman media yang aku gunakan yaitu berupa campuran andam yang udah melalui pelapukan, yang aku campur dengan menggunakan kompos yang udah melalui tahap fermentasi. Kemudian aku aduk-aduk menjadi satu seperti ini ya my bestie. Nah, media tanam ini insya Allah subur dan juga gembur untuk menanam tanaman keladi. Baiklah, media tanam udah siap. Langkah berikutnya yaitu tinggal memasukkan media tanam yang subur tadi ke dalam pot seperti ini. Insya Allah media tanam yang aku racik tadi merupakan komposisi media tanam yang cukup poros dan juga subur untuk menanam keladi. Ini dia penampakan umbi keladi yang udah selesai diangin-anginkan. Pengratan aku insya Allah setelah aku oleskan dengan hormon root 1F tadi, akarnya dan juga umbinya tidak mengalami pembusukan ya teman-teman. Langsung aja setelah aku masukkan ke dalam pot seperti ini, akar-akarnya akan aku tutup kembali dengan media yang sama seperti di awal tadi yang udah aku racik ya. Buat para bunda, sebenarnya media tanam yang tepat dan juga cocok itu merupakan komposisi media tanam yang mengandung nutrisi-nutrisi yang lengkap, subur dan juga poros. Terutama dibutuhkan tanaman keladi untuk tumbuh kembang, baik itu pertumbuhan vegetatif dan juga generatif tanaman di musim hujan seperti ini. Selesai deh, beres sudah langkah demi langkah yang udah aku sajikan di videoku. Terakhir kalinya di sini aku biasanya akan menambahkan topeng berupa andam untuk bagian atasnya. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kelembapan tanaman keladi para bunda panda di rumah dengan cara rutin melakukan penyiraman minimal 1 hari sekali seperti yang aku lakukan berikut ini ya. Finally, selesai sudah tahapan demi tahapan untuk merawat dan juga mengobati umbi keladi yang mengalami sedikit pembusukan. Sekarang saatnya yang tepat, mumpung masih pagi nih teman-teman, bisa dilihat sinar dan juga terik matahari belum terlalu menyengat nih. Waktunya aku kembalikan pot keladiku yang cantik ini bersama teman-temannya di atas rak. Semoga tanaman keladiku ini bisa tumbuh lebih subur, lebih rimbun, banyak menumbuhkan tunas-tunas baru. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel YouTube Nona Berlian kali ini. Bye-bye.